Saya Ganda Tampu Bolon, asli dari Jatun Selangit, Pohon Tonga. Sejak kecil sampai saya lulus SMA, saya tinggal di sini. Dan sering saya ikutin masalah perkembangan-perkembangan yang ada di Tapanuli Utara. Terkait masalah harapan masyarakat ingin jadi provinsi Tapanuli, itu saya dukung 100%. Akan tetapi, saya lihat pada kenyataannya, sehingga tidak terrealisasi. Banyaknya di sini penyimpangan-penyimpangan yang tidak mendukung pembangunan. Satu contoh, di Tapanuli Utara, DPRD Tapanuli Utara lebih 5 kursi. Karena di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penduduk yang mempunyai, kabupaten yang mempunyai penduduk 200.000 sampai 300.000, DPRD-nya 20 sampai 30. Tapi yang terjadi di Tapanuli Utara, penduduknya dibuat 310.000 sehingga DPRD-nya 35. Selama 4 periode di Tapanuli Utara tidak ada yang diwakili oleh 5 DPR. Jadi masalah kerugian negara sudah sangat banyak. Satu contoh, anggaran, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas daerah. Jadi Tapanuli Utara itu paling banyak menerima anggaran. Tapi karena kita lihat pembangunan atau bukti fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan. Jadi masalah provinsi itu juga kita inginkan dan itu kita dukung. Cuman tata kelolanya banyak yang salah. Tahun 2001 ratusan ribu sertifikat yang muncul ditandatangani oleh Kepala BPN El Pakri Budiman tanpa alasan. Satu contoh, ini ada 21 hektar sertifikat tahun 2001. Ada lagi di Huta Ginjang sekitar 40 hektar ada sertifikat muncul milik orang-orang dari Jakarta. Jadi ketika saya pulang ke kampung, saya lihatlah tentang pembedahan protap itu. Jadi disalahgunakan. Masyarakat mengharapkan untuk protap, tapi tanah-tanah habis semua diambil oleh oknum-oknum. Satu contoh, di Tapanuli Utara ada sebelum pemekaran 324.000 hektar lahan hutan hilang atau beralih fungsi secara siluman. Jadi kejadian ini bisa kita ketahui ketika Indorayon itu dulu kan beroperasi di India. Karena di India itu meledak, menelan korban jiwa 500.000 orang, akhirnya ini dihentikan. Direncanakanlah ini dibawa ke Indonesia. Pertama-tama dicanangkan ke Irian Jaya, ditolak. Ke Kalimantan, ditolak. Ke Pekanbaru, ditolak. Dijadikanlah di Tapanuli Utara. Di Tapanuli Utara itu sebelum pemekaran, sebelum Soeharto lengser, luasnya 1.750.000 hektar. Setelah Soeharto lengser, menjadi 4 kabupaten. Setelah Indorayon jadi di Tapanuli Utara, dibuatlah di Sosor Ladang Porsea, dibebaskanlah tanah situ, lokasinya 200 hektar. Selanjutnya dikeluarkanlah HPH atas tanah 150.000 hektar. Selanjutnya ditambah lagi 269.000 hektar. Artinya HPH yang dikuasai oleh PT Indorayon 419.000 hektar. Pasca Presiden Soeharto lengser, Indorayon ditutup, situasi HPH jadi terlantar karena tidak ada lagi yang beroperasi. Muncullah somel-somel di Tapanuli Utara. Jadi kayu-kayu tanaman Indorayon habis semua diambilin oleh oknum-oknum atau somel-somel tanpa izin. Setelah Indorayon dihidupkan kembali, digantilah menjadi TPL. Setelah TPL, saya buatlah surat ke Menteri Kehutanan
jumlah hutan yang dikuasai oleh Indorayon ternyata hanya ada 188.000 hektar. 180.000 hektar ini masih ada overlapping. Ada di sektor tele, sektor Sarula. Contoh, di sektor Sarula ada 41.000 hektar luas APH PT TPL. Ternyata sedangkan luas Sarula hanya 42.000 hektar. Artinya kalau diambil apa semua hanya 1.000 hektar lah milik masyarakat dan milik pemerintah. Karena 41 hektar sudah tertera. Jadi kedua lokasi ini sama sektor tele terjadi overlapping. Nah, jadi padahal yang produktif dikuasai oleh TPL hanya 50 hektar, 50.000 hektar yang produktif. Artinya kita buat dari total itu 324.000 hektar luas hutan di Kabupaten Tapanuli Utara dan kabupaten tetangganya beralih fungsi secara siluman. Nah, jadi itulah istilahnya kalau masalah hutan. Jadi penegakan hukum. Setelah Soeharto lengser, tanah-tanah ini bisa diambil orang semua dengan modus protap. Masyarakat menginginkan protap, tapi tanah-tanah menjadi milik orang-orang tertentu. Jadi kayak di Tapanuli Utara, karena di sini kan tidak tumbuh kelapa sawit. Peralihan hutan itu menjadi milik pribadi. Kalau di kabupaten lain, di Asahan, di daerah-daerah 50, daerah Simalungun, tanah itu beralih menjadi kehutanan itu beralih menjadi perkebunan. Jadi temuan saya di sana, perkebunan ini memiliki HGU contohnya 10.000 hektar yang dikuasai 20.000 hektar. Ketika masyarakat berontak, masyarakat yang kena. Sama juga dengan di Tapanuli Utara. Ketika masyarakat memperjuangkan hak-haknya, Indorayon yang disalahkan. Jadi harapan saya, kenapa kita menyalahkan Indorayon? Indorayon itu hanya memiliki hak konsesi, hak pakai, hak pengelolaan. Setelah berakhir hak pengelolaan itu kan kembali kepada pemerintah. Itu dinamakan APL. Seperti yang terjadi di sini, kan? Jadi ketegasan pemerintah yang tidak ada. Satu contoh, udah ada beberapa luas tanah yang diajukan ke menteri. Datang kementerian, itu bukan kewenangan kami. Karena itu tanah adat. Satu contoh, kan? Jadi dengan tanah adat kewenangannya ada di pemerintah daerah, bupati. Tapi bupati sendiri zamannya Pak R.E. Nenggolan membuat permohonan pemakaian lahan hutan 20 hektar untuk investor. Lahirlah HGB. Kita cek di Dispenloka tidak terdaftar. Kita cek lagi ternyata menjadi sertifikat tahun 2001 milik pribadi. Di dalam surat Pak R.E. Nenggolan, Bupati Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Utara menyiapkan anggaran untuk membebaskan lahan. Ya harapan masyarakat sangat bagus gitu ya. Tapi kenyataannya perusahaan tidak beroperasi. Tanah lepas menjadi milik-miliknya. Jadi kaitannya dengan protap. Bagaimanalah protap itu bisa terrealisasi. Dan walaupun kita sudah dukung, kalau birokrasinya dan kepala pemerintahan yang tidak mengerti. Banyak saya lihat di sini, pintar nyanyi masuk jadi petinju. Pintar mentinju buka bengkel sepeda. Gak ahli di bidangnya. Jadi jangan kita salahkan Indorayon. CSR daripada Indorayon banyak. CSR PT Sol banyak. Seharusnya kan di dalam undang-undang Persero nomor 40 tahun 2007. Perusahaan itu memberikan 2% dari nilai jual, bukan dari keuntungan. Kita lihatlah penyerapan dana dari PT Inti Indorayon, PT TPL sekarangnya. Dari PT Sol, dari Inalum, mana bukti fisiknya, pengalokasian. Jadi banyak yang timpang tindih. Karena seperti diketahui PT Sol CSR-nya banyak. Tapi jadi pihak perusahaan sendiri yang mengelola
CSR-nya. Seharusnya Pemkab Taput membentuk satu yayasan untuk menampung karena objek lokasinya kan ada di Tapanuli Utara. Jadi ini Tapanuli Utara ini sangat bagus dan sangat mendukung baik SDA maupun SDM untuk menjadikan atau menggolkan protap, dan saya dukung. Tapi saya mengharapkan kualitas atau integritas dari seorang pemimpin untuk bisa terrealisasi. Kita lihat di Karo, tanah Karo sana. Lebih subur tanah di sini, tapi lebih produktif mereka hasil-hasil pertanian. Jadi di sini banyak mengiming-iming biar protap, tapi seperti pernyataan Rocky Gerung, berjuang untuk rakyat, korupsi untuk diri sendiri. Jadi di sini sangat tidak laku undang-undang di apa ini di Tapanuli Utara ini. Jadi tradisi paling itu kan istilahnya kalau satu marga udah tidak bisa lagi disorotin, itu kan masih ada ikatan persaudaraan. Jadi kalau harapan saya, pisahkanlah masalah marga-marga, masalah apa ke birokrasi, pisahkan dengan undang-undang. Tidak ada yang kebal hukum. Katanya orang-orang Batak banyak yang pintar. Jadi yang pintar ini juga kan ada apanya. Satu contoh, kala yang bodoh dibuat yang pintar. Kala yang pintar dibuat yang bijak. Kala yang bijak dibuat yang licik. Kala yang licik dibuat orang gila. Jadi juara pertama itu orang gila. Jadi di Tapanuli itu tidak bisa terrealisasi karena 80% orang licik, bukan orang bijak. Nah, seperti itulah gambaran di Tapanuli Utara. Saya dukung 100%. Dengan harapan ada para aktivis, pemerhati, jangan mau terpengaruh, harus bisa sinkron, bisa bekerja sama. Saya rasa di Tapanuli Utara ini, saya yang paling banyak membawa permasalahan-permasalahan dari sini ke Jakarta. Dan bahkan masalah hutan di Sumatera Utara itu bisa saya ketahui ketika itu saya somasi Presiden SBY. Karena saya buat surat saya waktu itu ke Menteri Kehutanan dan ke DPR RI, Komisi Kehutanan, 3 surat saya tidak ada dijawab. Sehingga saya buatlah somasi kepada Pak SBY, saya kirimkan surat ke Menteri, ke Presiden, bahwa supaya menjelaskan rekapitulasi hutan Sumatera Utara. Selanjutnya diarahkanlah saya ke Bogor, di Jalan Juanda nomor 100. Dibuatlah rekapitulasi hutan yang ada di Sumatera Utara. Sehingga data-data validnya masalah hutan yang beralih fungsi di Sumatera Utara, ada data sama saya. Saya lihatlah bukti di lapangan. Semua sudah milik oknum-oknum tertentu. Harapan saya, Pak Prabowo selaku Presiden terpilih harus berani mendesak OJK memeriksa di sini banyak permasalahan pencucian uang. Harus dijelaskan semua, banyak istilahnya dipindah-pindahkan apa ini supaya menghilangkan jejak uang yang terjadi di Tapanuli ini. Masalah pencucian uang, BPK, KPK, jangan percaya dengan buku. Artinya sejak Indonesia merdeka, pembukuan Indonesia beres. Apalagi kayak di Tapanuli Utara, dana pen, Kabupaten Toba saya nggak dapat dana pen. Itu dana pinjaman. Kok bisa bukti fisiknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara spesifik? Ini laporan-laporan masyarakat sudah banyak, saya ambil semua dari internet. Sudah beredar. Tapi sampai saat ini tidak ada dibuka. Berbagai permasalahan di sini tidak jelas. Seperti yang ini. Kenapa permasalahan ini saya bawa, masalah hutan 161 ini saya bawa ke kejaksaan, sesuai dengan saran Kepala Kejaksaan Agung supaya menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saya suratin Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, datang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, langsung diberikan tanggapan dan diberikan rekomendasi, silahkan saudara menagih ke Jaksa Negeri Tarutung. Begitu saya konfirmasi di Kejaksaan Negeri Tarutung, Tapanuli Utara, oh ini sudah
kadaluarsa sesuai dengan pasal 78. Di pasal 78 dibuat di situ harus dikualifikasi. Jadi sepertinya disamakan pencuri ayam dengan pencuri tanah. Tidak ada tenggang waktu atau kadaluarsa tentang penyerobotan tanah, penggelapan tanah. Jadi harapan saya kepada Pak Prabowo yang saya dukung selama ini supaya berani bertindak tegas, seperti penyerapan pupuk harus melalui distributor langsung ke itunya supaya masyarakat petani dapat menggunakan pupuk itu tepat waktu. Tapi karena banyak peraturannya, hasil panen nggak ada, pupuk juga nggak kelihatan. Sarang mafia, sarang koruptor ada di Tapanuli Utara. Jadi harapan saya pemerintah harus membuat seperti di Rusia. Zaman dulu dibuat langsung revolusi. Bukan revolusi mental seperti yang dibuat Bapak Jokowi. Revolusi total. Sita semua harta-harta yang disembunyikan melalui pencucian uang. Nah, seperti itulah harapan saya di Tapanuli Utara. Dan saya juga akan berusaha mengumpulkan aktivis maupun wartawan, pemerhati yang ingin untuk memperbaiki kampung kita Tapanuli Utara. Kalau bukan kita yang memperbaiki, siapa lagi? Nah, seperti itulah apa saya sementara. Kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Jadi harapan Bapak penegak hukum, khususnya penegak hukum yang ada di Indonesia maupun di kabut, apa kira-kira harapan? Hukum tidak ada apa-apanya apabila tidak dipergunakan. Permasalahannya, penegak hukum itu tidak melaksanakan tugasnya. Satu contoh, instruksi Kejaksaan Agung yang menyatakan apabila ada pihak kejaksaan yang tidak menangani laporan pengaduan masyarakat, jaksa tersebut akan diberikan sanksi. Buktinya mana? Jadi jangan kita hanya menang di teori dan menang di pembukuan. Buktikan. Bapak Menteri Pak Hadi Cahyanto nyatakan, saya akan turun ke lokasi supaya saya mengetahui mana subjek, mana objek. Sampai sekarang nggak turun-turun sampai pindah menjadi menteri. Lain digantikan lagi Bapak AHY. Jadi semua hanya teori. Di sekolah, di sektor pendidikan juga begitu. Banyak masyarakat di Tapanuli Utara yang tidak sekolah, terancam sekolah, dikeluarkan karena tidak mampu membayar. Padahal pendanaan pendidikan sudah ditanggung oleh APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan CSR, dana-dana lainnya. Jangan sampai ada lagi yang tidak sekolah akibat terbentur pendanaan pendidikan. Tapi temuan saya, banyak orang tua yang datang mengadu sama saya, anaknya nggak sekolah, dikeluarkan karena tidak membayar uang sekolah. Pihak swasta juga kan menerima dana BOS. Kenapa pihak swasta itu mengeluarkan siswa yang tidak bayar uang sekolah, terutama di Dharma Bakti Siborong-Borong. Jadi dari segala sektor tidak ada yang terrealisasi di Tapanuli Utara. Pembukuan di Tapanuli Utara itu yang beres, tapi fakta atau bukti fisiknya tidak ada yang benar. Saya sangat bertanggung jawab dalam hal itu. Bila penting dicek di mana semua pengalokasian dana pemulihan ekonomi nasional 400 miliar. Sudah beredar di koran-koran, sudah beredar di internet sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 tentang kebebasan pers, bab 7 pasal 17, masyarakat berhak membantu dan mengembangkan kemerdekaan pers. Saya juga karena dengan adanya itu berhak untuk melakukan klarifikasi terhadap instansi terkait. Tapi saya sangat kecewa. Dibuat juga surat ke instansi, tidak ada tanggapan. Sampai disampaikan juga ke Ombudsman RI. Ombudsman RI menyatakan sesuai dengan undang-undang. Jadi Ombudsman RI itu jadi menasihatin. Padahal sejak Ombudsman RI berdiri, saya sudah ada di situ. Sejak Antonius Sujata, saya juga tahu sejarah Ombudsman RI. Tidak berkualitas Ombudsman RI, hanya waktu zamannya Antonius Sujata dan Indra Giri lah yang kompetensi daripada Ombudsman itu ada. Demikian juga KPK, zamannya Abraham Samad dan Antasari Ashar. Apa KPK itu ada kompetensinya. Ini banyak terrealisasi apa saya dari sana. Waktu
waktu ketua KPK itu menjadi memegang tertinggi di KPK. Jadi habis dari itu nggak ada lagi yang berpotensi saya lihat. Itu. Nah ini, udah banyak ini saya masukkan di sana. Semua ditanggapin, semua terrealisasi. Nih. Jadi saya bukannya omong sombong, saya terobsesi dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat. Janganlah pikirkan apa yang diberikan negaramu kepadamu, tapi pikirkanlah apakah yang kamu berikan kepada negaramu. Saya tidak ada apa-apanya. Jadi udah banyak di sini. Mungkin kalau di Jakarta laporan saya yang paling banyak di seluruh instansi, dan bahkan saya rekor di Ombudsman RI. Tapi setelah kedua ini tidak menjabat lagi, Pak Antoni Sujata, Pak itu Indra Giri, Ombudsman sepertinya tidak ada lagi apa. Nah, itu bisa juga masuk di akal karena ada beberapa kali saya diwawancara di sana bagaimana mengenai pekerjaan Ombudsman RI. Dari Menpan itu sering datang berkunjung ke sana dan wartawan menanyakan, mewawancarai masyarakat, apakah saudara puas dengan kinerja Ombudsman RI? Seperti itu. Jadi kalau di apa ini, bagaimanalah Tapanuli ini bisa dapat berkembang, mari kita tingkatkan pengelolaan SDM dan SDA. Nah, jadi di sini banyak juga perasaan-perasaan kepala daerah maupun pejabat-pejabat bahwa dirinya sudah pintar. Seperti ini satu contoh nih, pembebasan jalan lingkar. Tidak diberikan uang ganti rugi. Tapi Anton Siombing informasinya mendapat uang ganti rugi karena beliau itu DPR RI. Kalau masyarakat nggak dapat, kan? Padahal di undang-undang diwajibkan memberikan uang ganti rugi. Setidaknya kalau masalah kejelasan tanah tidak bisa dipertanggungjawabkan, dititipkan di pengadilan, dijadikan menjadi apa? Uang konsinyasi. Ketika pemilik tanah dapat membuktikan haknya, bisa diambil dari sana. Tapi di Tapanuli Utara, cuman kesannya datang warga kadang-kadang atau pandangan orang, itu masa kampungnya disorotin. Saya bukan menyorotin, saya mau memperbaikin. Siapapun, pejabat manapun, setinggi apapun jabatannya, siapapun bekinnya, saya tidak bisa dihalang-halangi. Lebih baik patah daripada mundur. Itulah masalah kampung saya, itulah harapan saya untuk memperbaiki Tapanuli Utara. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.